Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum kita memasuki libur Lebaran. Jadi mungkin insya Allah kita akan bertemu lagi di awal bulan Juni besok. Oke, langsung saja ya. Pada pertemuan ke-9 kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan konsep generic class. Sebelum kita mengetahui apa itu generic class, akan lebih baik kita mengetahui apa itu generic type terlebih dahulu. Generic type merupakan sebuah cara untuk mengeneralisir berbagai tipe data sehingga bisa digunakan bersamaan. Jadi, maksudnya itu contoh kita membuat sebuah variabel umur dengan tipe data integer. Kemudian kita memberikan value-nya dengan tulisan 24. Nah, itu apakah bisa? Pasti akan error karena value yang diberikan itu adalah bertipe data string. Sedangkan variabel umur yang kita buat tadi itu adalah tipe datanya integer. Maka seharusnya diberikan nilai angka 24. Namun, pada kasus tertentu, kita perlu menggunakan tipe data yang bervariasi dalam waktu yang bersamaan. Nah, contohnya itu untuk konsep generic type itu kita dapat temukan di list. Nah, di sini list itu apa sih sebenarnya? Aku akan menjelasin singkat aja list itu apa. Jadi, pada dasarnya fungsi list itu sama aja seperti array. Bedanya itu, list itu bersifat dinamis. Jika kita membuat sebuah array satu dimensi berukuran 10 gitu aja, maka array tersebut akan terus berukuran 10 meskipun hanya memakai 5 elemen. Nah, kita tidak dapat menghilangkan 5 elemen sisanya. Berbeda dengan array, list ini memiliki metode untuk menambahkan dan mengurangi elemen dari list. Dengan demikian, tidak akan ada memori yang terbuang karena menyimpan data yang tidak terpakai. Dengan menggunakan list, itu dapat membuat kumpulan dari berbagai objek dengan tipe data yang berbeda-beda. List itu mewakili sebuah jumlah objek pada program yang dapat diakses menggunakan indeks. Jadi, sama halnya seperti array. Array itu pengaksesannya juga menggunakan indeks. Di sini list juga pengaksesannya juga menggunakan indeks. Nah, pada saat menginisialisasi tipe list, itu bisa memasukkan berbagai tipe data. Di contoh di sini, kita memasukkan tipe data string, integer, double, atau bahkan bisa dimasukin dengan kelas buatan Anda sendiri. Di contoh ini adalah kelas pesanan. Oke, teman-teman bisa explore sendiri ya, atau mempelajari lagi mengenai list di internet karena banyak sekali referensinya di sana. Jadi kita langsung masuk saja ke latihan pertama. Nah, di sini ada program yang menggunakan list. Pertama, buatlah project bernama generic example. Kita buka Visual Studio-nya. Nah, di sini penggunaan list itu sama halnya kita akan membuat sebuah objek. Jadi pertama kita tuliskan list. Kemudian di sini tipe datanya.
Ini nama objeknya. Kemudian kita new list string kurung. Kemudian untuk menampilkan elemen list, kita bisa menggunakan perulangan. Coba kita jalankan. Nah, maka akan terdapat data Thor, Iron Man, Hulk, Quicksilver, sama Hercules. Nah, persis seperti di sini. Kita di sini inisialisasi list, kemudian kita menambahkan list, yaitu dengan metode add. Metode di list ini sebenarnya banyak banget ya. Add yaitu untuk menambahkan list. Remove itu untuk menghapus. Sort untuk mengurutkan elemen, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk lagi ya ke percobaan kedua. Masih pada project yang sama, tambahkan kelas baru nama food.cs. Kemudian isikan kodenya seperti ini. Di sini kita membuat sebuah atribut, yaitu untuk title sama price. Kemudian kita menambahkan konstruktor di dalamnya. Ingat ya teman-teman, ciri-ciri konstruktor itu, nama metodenya itu sama dengan nama kelasnya. Kemudian kita membuat kelas lagi dengan nama drink. Kemudian isikan seperti di sini. Sama seperti kelas food yang tadi, kita di sini akan membuat sebuah atribut dan sebuah konstruktor. Nah, kemudian kita menambahkan kelas baru bernama bowl. Bowl ini adalah mangkok. Nah, di sini penggunaan generic class-nya, yaitu ditandai dengan ini simbol P ini. Nah, di sini penggunaan generic class itu ditandai dengan simbol ini, kurung buka, kurung tutup.
Dalam contoh ini, huruf T itu menunjukkan tipe data yang hanya diketahui berdasarkan lokasi pemanggilannya nanti. Nah, di sini kita akan memanggil di kelas programnya. Sebelumnya kita hapus dulu di sini program yang tadi. Kemudian kita akan menambahkan program seperti ini. Nah, di sini kita membuat sebuah objek dengan kelas food. Objeknya diberi nama mie ayam. Kemudian kita di sini memberikan value ke konstruktornya dengan parameter yang pertama itu untuk stylenya yaitu mie ayam, terus untuk price-nya itu 14.000. Seperti itu seterusnya. Nah, di sini kita membuat objek dari kelas generic. Di sini dengan nama kelas genericnya yaitu ball. Kemudian di sini kan tadi T. Nah, T di sini itu yang aku bilangin tadi, yaitu menunjukkan tipe data yang hanya diketahui berdasarkan lokasi pemanggilan. Nah, di sini berarti tipe datanya itu menggunakan kelas ini. Kemudian kita seperti biasa ini inisialisasi objek. Kemudian kita isikan parameternya yaitu dengan mie ayam. Mie ayam di sini diambil dari pembuatan objek dari food. Begitu seterusnya. Nah, di sini kita hanya memanggilnya saja, yaitu menggunakan ini nama objek dari kelas generic titik value titik title. Nah, value di sini didapat dari mana? Di sini tadi value. Nah, di sini terdapat T, yaitu maksudnya ini tipe datanya itu bisa berubah-ubah. Jadi bisa diisi string, bisa diisi integer, tergantung berdasarkan lokasi pemanggilannya tadi. Nah, kemudian kita jalankan ya. Nah, maka akan muncul di sini outputnya yaitu mangkok 1 menu mie ayam harganya 14.000, mangkok 2 menu bakso harganya 15.000, mangkok 3 menu es luger harganya 8.000. Inilah contoh penggunaan generic class. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman bisa explore lagi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.